wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dari kelas 3I07 yang terdiri dari MPN 5641779 dari Fakultas Teknik Industri dan jurusan Teknik Informatika. Catatan keuangan mobil. Catatan keuangan mobil adalah aplikasi yang berfungsi untuk mencatat aktivitas keuangan Anda, baik aktivitas pengeluaran maupun pemasukan. Aplikasi ini dibuat dan ringan sehingga memudahkan user dalam pemakaiannya. Model dan metode penelitian UI dan UX yang dilakukan menggunakan metode User Create Design atau UCD, di mana yang menjadi fokus utama adalah penggunaan atau user. Hal-hal yang berhubungan dengan kepuasan pengguna menjadi target dari penelitian, seperti pengalaman, kenyamanan, dan kesulitan dalam pemakaian aplikasi, feedback terhadap tampilan dan pelayanan aplikasi, keinginan dan ekspektasi pengguna terhadap aplikasi, serta hal-hal lainnya yang memiliki berhubungan. Berdasarkan metode, maka digunakanlah model desain thinking atau IDEO. Model desain yang memiliki 5 fase ini dinilai mampu memberikan hasil yang baik dengan proses penelitian yang cukup mudah. Pada fase awal bukan proses pemahaman dan empati terhadap pengguna tertentu. Ini sangat relevan dengan metode yang digunakan, yang itu aplikasi saat ini. Pada bagian ini hanya berisi review dan pemahaman mengenai arsitektur informasi dari aplikasi catatan keuangan. Cat version saat ini sebelum dilakukan studi kasus. Arsitektur informasi berisi susunan dan struktur navigasi atau sitemap dengan kondisi yang pengguna tidak perlu melakukan registrasi pada aplikasi. Menceritakan tentang request requirement dari kasus ini. Pada bab ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung oleh narasumber yang yaitu seorang freelancer sebagai pengguna aplikasi catatan keuangan yang sudah menggunakan aplikasi tersebut selama kurang lebih 1 tahun. Berikut ini adalah tahapan user requirement yang berhasil dirangkum. Yang pertama itu ada interview. Pada tahap ini dilakukan interview atau wawancara dengan pengguna aplikasi catatan keuangan mobile versi 0.36. Produk yang didapatkan dari tahap ini adalah sebuah persona. Berikut persona yang didapat dari narasumber yang merupakan seorang freelancer bernama Sasmita Anjali. Ini adalah contoh-contohnya narasumber. Yang B itu ada card sorting. Card sorting pada studi kasus ini kali ini menggunakan cara close sorting, di mana pengguna memasukkan kartu ke dalam suatu kelompok yang telah ditentukan dan diberi nama oleh peneliti. Kartu-kartu berisi menu, fitur, dan lainnya yang diambil dari arsitektur informasi aplikasi pada kasus sebelumnya. Pada bab pertama, kelompok yang diselesaikan dalam buku ini antara lain beranda, informasi, transaksi, dan lainnya. Beranda adalah sekelompok menu yang menjadi main atau tampilan utama dari aplikasi. Transaksi adalah kelompok menu yang berisi kegiatan mengenai keuangan. Informasi adalah kelompok yang berisi segala informasi pada aplikasi. Lainnya adalah kelompok menu yang menjadi input fitur-fitur yang jarang digunakan dan tidak termasuk dalam kelompok-kelompok sebelumnya. Kartu pada kondisi awal. Kartu pada tahap ini berasal dari arsitektur informasi aplikasi yang telah dibuat dari bab kasus pada sebelumnya. Tentang dilakukan berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan pada pengumpulan pengguna atau user journey.
yang lebih ditentukan dan menjadi tahap lanjutan dari studi kasus pada pertemuan sebelumnya. Dalam studi kasus ini menjelaskan langkah-langkah dari proses alur pengguna user flow untuk mencari solusi dan menyelesaikan proses kasus tersebut. Sebelum membuat user flow, didapatkan sitemap baru. Hasil dari card sorting pada pertemuan sebelumnya, sitemap dapat digunakan sebagai salah satu faktor penentu solusi dari user flow. Berikut ini adalah sitemap dari card sorting yang ada di pertemuan sebelumnya. Bab 4 ini tentang materi wireframe. Tadi kasus bab ini adalah membuat wireframe aplikasi yang sesuai dengan ketentuan pada komponen http://material.io gunanya memenuhi tujuan dari interaksi manusia dan komputer atau yang disingkat IMK. Wireframe dibangun menjadi pertimbangan materi yang didapat pada bab 3 atau bab sebelumnya. Struktur sitemap baru menetapkan beranda, transaksi, informasi, dan lainnya berada pada level yang sama atau sejajar. Artinya keempatnya dapat saling mengakses satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, maka dibuatlah wireframe sebagai berikut yang dapat diakses di Figma. Studi kasus bab ini adalah membuat mockup aplikasi yang sesuai dengan ketentuan pada komponen yang tadi, yaitu https://material.io guna memenuhi tujuan dari interaksi manusia dan komputer atau bisa disebut IMK. Wireframe dibangun dan dipertimbangkan materi-materi yang dapat pada bab 3 atau bab sebelumnya. Struktur feedback baru menetapkan beranda dan transaksi, informasi, dan lainnya berada level 1 atau sejajar. Keempatnya saling mengakses satu sama lain. Berdasarkan tersebut, maka dibuatlah mockup sebagai berikut yang terdapat pada diakses di Figma. Bab 6 itu tentang prototype clickable. Pada kasus tadi ini, pada bab ini dilakukan berdasarkan dari desain mockup yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya atau bab sebelumnya. Dalam studi kasus ini menjelaskan langkah-langkah dari proses pembuatan prototipe aplikasi catatan keuangan mobil yang telah didesain mengikuti sketsa mockup. Perancang dapat membuat prototipe clickable dengan menggunakan koneksi antar frame. Koneksi yang dihubungkan antar harus sesuai dengan fungsi icon atau aplikasi tersebut. Kemudian perancang pada bab 6 ini materinya tentang prototype atau clickable. Pada kasus tadi ini, bab ini dilakukan berdasarkan desain mockup yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya atau pada bab sebelumnya. Dalam studi kasus ini menjelaskan langkah-langkah dari proses pembuatan prototipe aplikasi catatan keuangan mobile yang telah didesain mengikuti sketsa mockup. Perancang dapat membuat prototipe clickable dengan menggunakan koneksi antar frame. Koneksi yang dihubungkan antar harus sesuai dengan fungsi icon atau perintah dalam animasi transisi yang telah tersedia dalam tools Figma agar pengguna dapat mengetahui fungsi-fungsi perintah yang sudah diberikan atau koneksi dengan menggunakan animasi. Berikut ini adalah contoh pembuatan prototype. 7 itu tentang usability testing. Pada studi kasus bab ini dilakukan dengan menguji coba prototipe scriptable yang telah
berhasil dibuat pada pertemuan sebelumnya. Uji coba dilakukan dengan menggunakan template sistem usability atau scale atau disingkat SUS yang dipelopori oleh Brock pada tahun 1996. Terdapat 10 pertanyaan yang tersedia pada template SUS dengan sistem penilaiannya. Gunakan skala Likert, yaitu suatu skala prototipe yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Pada bab 8 ini ditarik kesimpulannya berdasarkan hasil yang didapat dari usability testing terhadap 4 orang responden, maka ditarik kesimpulan bahwa perancang user interface aplikasi catatan keuangan mobile versi Android menggunakan metode user guided design atau USD. Berdasarkan user criteria ini telah berhasil dilakukan dengan rincian nilai akhir SUS 95. Untuk SUS MISDA itu nilainya SUS-nya adalah B, maka didapat rata-rata nilai SUS 80. Untuk Ahmad Qurtubi grade-nya yaitu B dengan nilai 74,5 dengan grade SUS B, yang berarti rancangannya telah berhasil dan tidak perlu dilakukan iterasinya. Udah.